Pada suatu hari yang cerah, di tepi sungai yang tenang, sang kancil yang terkenal licik dan pintar berjalan-jalan mencari makan. Sambil berjalan, dia bertemu dengan sang siput yang sedang bergerak perlahan. "Hai siput, kenapa berjalan begitu lambat? Bukankah kamu tahu aku, sang kancil, bisa berlari cepat dan lincah?" Ejek sang kancil sambil tertawa. Sang siput yang bijaksana dan sabar tidak terpancing oleh ejekan itu. Dia menjawab dengan tenang, "Wahai kancil, setiap makhluk memiliki kecepatan sendiri. Aku mungkin lambat, namun aku tetap dapat mencapai tujuanku dengan sabar dan tekun." Tidak terima dengan jawaban sang siput, sang kancil menantangnya. "Baiklah, kalau begitu mari kita adu cepat. Aku yakin aku akan menang dengan mudah melawanmu." Sang siput menyetujui tantangan tersebut, dan kedua makhluk itu sepakat untuk berlomba ke pohon besar yang berada di seberang sungai keesokan harinya. Kabar tentang perlombaan mereka ini dengan cepat menyebar ke seluruh hutan. Keesokan harinya, hewan-hewan dari seluruh hutan berkumpul untuk menyaksikan perlombaan yang tak seimbang ini. Ketika balapan dimulai, sang kancil melompat dengan lincah dan cepat, meninggalkan sang siput jauh di belakang. Namun, sang kancil terlalu percaya diri. Dia berhenti untuk beristirahat di bawah pohon. Dia yakin bahwa kemenangan sudah ada di tangannya. Sang siput sangat lambat. "Aku bisa tidur sebentar dan tetap menang," pikir sang kancil sambil mulai mengantuk. Sementara itu, sang siput terus bergerak perlahan namun pasti. Tanpa berhenti atau membuang waktu, dia melewati sang kancil yang tengah tertidur pulas tanpa disadari. Hewan-hewan di sepanjang jalur mulai bersorak untuk sang siput yang dengan tenang terus bergerak menuju garis akhir. Saat sang kancil terbangun, dia terkejut melihat bahwa sang siput hampir mencapai pohon besar. Dengan panik, dia berlari secepat mungkin, tapi sudah terlambat. Sang siput telah menyentuh batang pohon itu, memenangkan perlombaan sebelum sang kancil tiba. Hutan itu bergema dengan sorakan bagi sang siput yang dengan sabar dan ketekunan telah memenangkan perlombaan. Sang kancil dengan wajah merah padam belajar bahwa keangkuhan dan sikap meremehkan orang lain bisa membawa kekalahan. Perlombaan antara sang kancil dan sang siput ini bukan hanya tentang kecepatan, namun tentang kesabaran, kerja keras, dan sikap tidak meremehkan lawan. Dan dengan demikian, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua kekuatan terletak pada kecepatan, tetapi pada ketekunan dan kemauan untuk tidak menyerah. Di sebuah padang yang luas dan indah, hiduplah sekelompok kupu-kupu dan capung yang saling bersahabat. Mereka berbagi cerita, bermain, dan menari bersama di antara bunga-bunga yang mekar. Ada satu kupu-kupu yang sangat cantik, dengan sayap yang berwarna-warni, bernama Kinar. Sementara itu, di antara para capung, ada seekor capung yang penuh energi dan spontan yang disebut Cepi. Kinar dan Cepi selalu menonjol
karena keunikan mereka masing-masing. Kinar dikenal karena keindahan sayapnya yang memikat mata siapa saja yang melihatnya. Di sisi lain, Cepi terkenal karena kecepatan dan aksi akrobatiknya yang hebat saat terbang. Suatu hari, lembah mereka diserang oleh koloni semut yang ingin mengambil alih tempat itu untuk dijadikan sarang baru mereka. Semua kupu-kupu dan capung sangat khawatir. Mereka tidak tahu harus berbuat apa karena semut-semut itu sangat banyak dan terorganisir dengan baik. Kinar yang biasanya diam dan pemalu tiba-tiba mengambil inisiatif. Dia terbang tinggi dan melihat pemandangan dari atas, mencoba mencari kelemahan koloni semut. Dia melihat bahwa di ujung lembah banyak bunga yang belum mekar dan beberapa batu besar yang bisa menghalangi jalur semut. Dia kembali dan memberitahu rencananya kepada Cepi dan yang lainnya. "Kita bisa gunakan bunga dan batu itu untuk membuat penghalang," kata Kinar. "Kita buat jalur yang membingungkan sehingga semut-semut itu tidak bisa menemukan jalan mereka ke sini." Cepi segera setuju dan dengan kecepatannya ia mengorganisir para capung untuk menyiapkan bunga dan batu. Beberapa kupu-kupu membantu dengan mencari bunga untuk membuat penghalang lebih padat. Mereka bekerja sama, memadukan keindahan dengan kecepatan, dan akhirnya terciptalah labirin bunga yang membingungkan bagi semut-semut tersebut. Ketika semut-semut mencoba memasuki lembah lagi, mereka tersesat dan bingung dalam labirin yang dibuat oleh para kupu-kupu dan capung. Mereka tidak bisa menemukan jalan ke tengah lembah dan akhirnya memutuskan untuk pergi mencari tempat yang lebih mudah untuk dikuasai. Kedamaian pun kembali ke padang tersebut. Semua kupu-kupu dan capung merayakannya dengan tarian di udara yang meriah. Mereka bersyukur telah bekerja sama dan menyadari bahwa kerja tim adalah kunci untuk mengatasi masalah yang besar. Kinar dan Cepi menjadi contoh bagi semua bahwa tidak peduli seberapa berbedanya mereka, setiap individu memiliki kekuatan dan ketika mereka bersatu, mereka bisa mengatasi bahkan rintangan yang paling sulit sekalipun. Dan begitulah padang itu kembali dipenuhi dengan tawa dan nyanyian. Dengan setiap kupu-kupu dan capung menghargai keunikan satu sama lain. Mereka hidup lama dan bahagia, mengingat pelajaran berharga tentang persahabatan, keberanian, dan kerjasama.